Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ramadhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang saya hormati Ibu Artadini Akmal, SIP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, dan yang saya hormati teman-teman yang bergabung pada forum ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sabul Kafi dengan NIM 22042355, Elsie Najwa Putri dengan NIM 22042215, Fatwa Muhammad Fitra dengan NIM 22042223, dan Miftahul Jannah dengan NIM 22042260, dan saya sendiri Siska Ramadhani dengan NIM 22042320. Sebelumnya, presentasi kami ini berjudul Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah Kota Padang dalam Penanganan Tumpukan Kayu Akibat Banjir di Pantai Gajah, Air Tawar Barat. Nah, untuk materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Miftah, kepada Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya akan menyampaikan terkait ringkasan eksekutif pada kasus ini. Kasus ini berawal dari banjir bandang yang terjadi di Kota Padang pada akhir November 2025. Bencana tersebut menghanyutkan ribuan ton kayu dari daerah hulu sungai hingga akhirnya menumpuk di kawasan Pantai Gajah, Air Tawar Barat. Berdasarkan data yang ada, sekitar 1.100 metrik ton kayu gelondongan menumpuk di sepanjang garis pantai. Jumlah ini merupakan bagian dari total 3.327 metrik ton puing pasca banjir yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini menjadi semakin serius karena ukuran kayu yang sangat besar, dengan diameter mencapai 90 cm, sehingga proses pembersihan memerlukan alat berat seperti eskavator. Dalam menghadapi masalah ini, terdapat 3 alternatif yang dapat dipilih oleh pemerintah, yaitu pembersihan darurat secara reaktif, pembersihan terencana yang disertai pemanfaatan kayu, dan penundaan pembersihan dengan membiarkan proses alam bekerja sendiri. Ketiga alternatif inilah yang kemudian kelompok kami analisis untuk menentukan pilihan yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan. Next slide. Peristiwa ini dipicu oleh banjir bandang yang terjadi pada tanggal 24 hingga 28 November 2025. Banjir tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup luas di Kota Padang, mulai dari rumah warga, lahan pertanian, infrastruktur jalan, hingga fasilitas umum. Selain faktor bencana alam, terdapat indikasi bahwa deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan di wilayah hulu turut memperparah kondisi. Citra satelit menunjukkan adanya pengurangan kawasan hutan pada periode 2020 hingga 2024, sehingga material kayu lebih mudah terbawa arus saat banjir terjadi. Kayu-kayu tersebut akhirnya terbawa hingga ke Pantai Gajah yang berada di Air Tawar Barat, tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang. Menurut keterangan warga setempat, tumpukan kayu mulai memenuhi pantai sekitar 3 hari setelah banjir. Bahkan jumlahnya sangat banyak hingga masyarakat dapat berjalan di atas kayu-kayu tersebut menuju arah laut. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keindahan pantai, tetapi juga menghambat aktivitas nelayan dan menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat sekitar. Next slide. Adapun aktor yang terlibat dalam masalah ini, yang pertama, Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, sebagai pengambil keputusan utama yang menetapkan kebijakan penanganan pasca bencana dan mengkoordinasikan kebutuhan anggaran. Yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang bertanggung jawab terhadap pembersihan puing-puing, termasuk tumpukan kayu di kawasan pantai. Yang ketiga ada Dinas PUPR yang berperan dalam normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur menggunakan alat berat. Keempat, ada BPBD Kota Padang yang mengkoordinasikan berbagai unsur penanganan darurat seperti relawan, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya terdapat DPRD Kota Padang yang menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah agar segera menangani kondisi Pantai Gajah. Kemudian ada Polda, Mabes Polri, dan KSDA yang melakukan penyelidikan terkait asal-usul kayu. Apakah berasal dari aktivitas yang legal atau ilegal? Dari sektor swasta, PT Semen Padang turut berperan dengan memanfaatkan sebagian kayu sebagai bahan bakar industri.
Terakhir, nelayan dan masyarakat sekitar merupakan pihak yang paling terdampak karena aktivitas melaut dan mata pencarian mereka terganggu akibat penumpukan kayu di kawasan pantai. Karena banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda, diperlukan keputusan yang tepat agar penanganan masalah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftah. Untuk materi yang selanjutnya yang akan saya presentasikan. Eh, Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya bacakan, rumusan masalah keputusan. Masalah utama yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam konteks kasus ini dapat dirumuskan sebagai pernyataan pengambilan keputusan berikut. Alternatif pengelolaan manakah yang paling tepat untuk mengatasi pertumpukan kayu apung akibat banjir di Pantai Gajah, Air Tawar Barat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat memulihkan fungsi pantai, melindungi keselamatan masyarakat, dan memulihkan mata pencarian nelayan dalam jangka waktu yang dapat diukur. Pertanyaan pengambilan keputusan ini didasarkan pada kondisi aktual di lapangan, di mana Pantai Padang telah diidentifikasikan sebagai salah satu kawasan yang belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah Kota Padang. Meskipun penumpukan kayu apung telah berlangsung cukup lama, pasca banjir bandang, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kecepatan, responsivitas, yang kedua keberlanjutan lingkungan, yang ketiga dampak sosial ekonomi, serta kapasitas dan anggaran dan kelembagaan. Next. Yang selanjutnya, fakta kunci di lapangan, analisis fakta dan nilai. Eh, Informasi dan fakta yang tersedia sekitar 1.100 metrik ton dari total 3.327 metrik ton puing pasca banjir di Kota Padang berupa batang kayu yang harus dibersihkan dalam waktu 9 hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Yang kedua, diameter besar kayu tersebut bervariasi. Beberapa di antaranya mencapai 90 cm sehingga memerlukan penggunaan alat berat, ekskavator untuk mengangkatnya. Yang ketiga, nelayan tradisional menggunakan Pantai Gajah yang terletak di belakang kampus UNP sebagai titik akses harian mereka. Yang keempat, anggaran sebesar 2,82 miliar telah dialokasikan untuk dana darurat tanggap bencana BTT Kota Padang yang akan berlaku mulai 25 November hingga 8 Desember. Pemerintah pusat telah menerima dan pemulihan dan rekonstruksi sebesar 3,6 triliun dari pemerintah Kota Padang. Yang keenam, tidak semua kayu perlu dibuang ke tempat pembuangan akhir karena PT Semen Padang memanfaatkan sebagian di antaranya sebagai bahan bakar. Sejak 9 Desember 2025, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat telah mengumpulkan sampel kayu untuk analisis forensik guna memastikan asal-usulnya. Yang ketujuh, yang ke-8, dari tahun 2020 hingga 2024, analisis citra satelit menunjukkan adanya deforestasi di kawasan TNKS dan hutan lindung. Yang terakhir, pada 19 Desember 2025, Kementerian Pekerja Umum untuk Perumahan Rakyat PUPR memulai normalisasi sungai dengan menggunakan alat berat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Fatwa. Kepada Fatwa dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya ada prinsip dan nilai yang memengaruhi pilihan. Yang pertama ada keselamatan publik. Anak-anak dan nelayan berada dalam risiko akibat benda-benda tajam pada tumpukan kayu, serta kemungkinan menarik satwa berbahaya termasuk ular raksasa. Yang kedua ada keadilan sosial. Penduduk pesisir dan nelayan merupakan
kelompok rentan yang telah kehilangan akses ke pantai dan mata pencarian mereka. Mereka atas kawasan publik dan sumber pendapatan harus dipulihkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada efisiensi anggaran. Tidak banyak sumber daya keuangan pasca bencana yang tersedia di wilayah tersebut. Setiap rupiah dari anggaran harus dimaksimalkan dan sumber pendanaan lain harus dicari. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan masyarakat umum terus memantau respon pemerintah. Ketidakhati-hatian atau keterlambatan dalam merespon dapat memicu krisis kepercayaan. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan. Solusi yang diambil tidak boleh menimbulkan masalah lingkungan baru, seperti pembuangan kayu secara sembarangan yang mencemari tanah atau air. Yang keenam, ada kepentingan umum. Untuk menjaga kesetaraan masyarakat, negara harus memulihkan fungsi garis pantai sebagai ruang publik, jalur perikanan, dan potensi destinasi wisata. Dan yang terakhir ada responsivitas. Pegawai pemerintah berkewajiban untuk hadir dan bertindak cepat ketika warga membutuhkannya. Tanggapan yang terlambat dianggap sebagai kegagalan administratif. Selanjutnya ada 3 opsi yang dipertimbangkan. Pertama itu ada alternatif pembersih darurat reaktif. Pemerintah segera mengerahkan alat berat dan tenaga kerja untuk memindahkan seluruh kayu dari Pantai Gajah ke lokasi pengolahan akhir atau LPA atau tempat pembuangan sementara tanpa merencanakan pemanfaatan lebih lanjut. Pendekatan ini bersifat reaktif dan tidak direncanakan secara komprehensif. Prioritasnya adalah membersihkan pantai secepat mungkin, tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi bahan tersebut atau kelestarian lingkungan jangka panjang. Yang kedua, pembersihan terencana dengan pemanfaatan bahan kayu. Pemerintah melakukan pembersihan pantai yang terstruktur dan terencana dengan membagi wilayah menjadi zona-zona pengelolaan, memilah kayu berdasarkan ukuran dan kualitas, serta memanfaatkan bahan kayu secara ekonomis. Sebagian kayu didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan lokal atau bahan bangunan darurat atau kayu bakar. Sebagian diserahkan ke industri seperti PT Semen Padang untuk diproses bersama sebagai bahan bakar alternatif. Dan sisanya yang tidak layak untuk digunakan kembali dibuang ke tempat pembuangan akhir. Model ini mencerminkan pendekatan umum yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang dalam mengelola 3.327 metrik ton sampah pasca bencana. Keuntungannya yaitu hemat anggaran karena mengurangi volume yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan kekurangannya membutuhkan koordinasi antar instansi dan periode perencanaan yang lebih lama. Selanjutnya yang ketiga, tanggapan tertunda mengandalkan proses alami. Itu pemerintah tidak mengambil langkah pembersihan aktif, melainkan mengandalkan gelombang dan arus laut untuk membawa batang kayu kembali ke laut atau membiarkannya tersebar secara alami, serta menunggu hingga batang kayu tersebut terurai dengan sendirinya. Beberapa warga melaporkan bahwa jumlah batang kayu memang mulai berkurang terbawa kembali ke laut oleh gelombang. Terus keuntungannya itu tidak memerlukan anggaran untuk pembersihan aktif. Dan kalau kekurangannya menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan publik dan ekosistem laut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fatwa. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kahfi, kepada Kahfi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Analisis teknik pengambilan keputusan. Dari matrik keputusan sederhana, teknik yang digunakan adalah matrik keputusan sederhana atau Simple Decision Metric, yang 4 kriteria penilai. Pertama ada efektivitas, efisiensi biaya, risiko, dan kelayakan. Setiap kriteria diberi skor 1-5. Khusus untuk kriteria risiko, skor 5 berarti risiko sangat rendah dan skor 1 berarti risiko sangat tinggi. Dan ini adalah tabel matrik keputusan sederhana. Yang pertama ada pembersihan darurat,
dari efektivitas, efisiensi biaya, resiko, kelayakan, dan total. Next. Matrik keputusan sederhana. Dari risiko yang sangat tinggi, analisis alternatif karena banyak puing-puing atau lebih dari 1.100 metrik ton kayu yang semuanya harus diangkut ke tempat pembuangan akhir dengan biaya yang sangat besar. Atau reaktif energi menghadapi risiko biaya yang sangat tinggi. Risiko sosialnya kecil. Laju pemulihan ekonomi akan lambat, tetapi para nelayan akhirnya dapat kembali ke laut. Masyarakat mungkin bertanya-tanya mengapa bahan penting dibuang begitu saja, sehingga risiko politiknya tergolong ringan. Jika tempat pembuangan akhir tidak mampu menampung volume tambahan tersebut, ke lingkungan yang sangat signifikan. Dalam jangka pendek, kemungkinan terjadi konflik yang sangat kecil. Yang selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Badan Penanggulangan Bencana BPBD, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, dan sektor swasta harus bekerjasama untuk mengatasi risiko koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pembersihan terencana dengan pemanfaatan kayu. Karena sebagian material dimonetisasi, risiko biayanya minimal. Karena konsep ini benar-benar membantu masyarakat setempat. Soalnya risiko sosialnya pun minimal. Bahkan hal ini memperkuat legitimasi pemerintahan dan tidak menimbulkan bahaya politik. Karena pemanfaatan tersebut mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bahaya lingkungan pun berkurang jika strategi ini tidak dilaksanakan tepat waktu, risiko waktu tergolong sedang. Yang selanjutnya, dari analisis selanjutnya, badan tajam atau hewan liar, kemungkinan kecelakaan kapal nelayan menimbulkan bahaya yang sangat tinggi bagi keselamatan publik jika pembersihan ditunda. Secara sepintas, risiko biaya tampaknya nol, tetapi seiring berjalannya waktu, kerugian yang diderita nelayan, kerusakan habitat pesisir, dan penurunan jumlah wisatawan menimbulkan biaya sosial ekonomi yang jauh lebih tinggi. Karena hal ini dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Risiko politiknya cukup tinggi karena di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab secara hukum atas keamanan dan pengelolaan ke kawasan publik karena terdapat risiko hukum yang signifikan. Dari analisis kepemimpinan, Fadly Amran selaku Wali Kota Padang memiliki gaya kepemimpinan transformatif yang mengutamakan tindakan cepat dan kerjasama di antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini ditunjukkan melalui keputusan yang cepat untuk mengumumkan keadaan darurat, mengalihkan program MBG guna membantu para pengungsi pada hari pertama tragedi tersebut, serta secara langsung mengunjungi daerah-daerah terdampak. Kepemimpinan yang terlihat jelas dan responsif mendorong birokrasi untuk mengambil tindakan cepat. Namun, keterlambatan dalam menangani masalah spesifik di Pantai Gajah menunjukkan ketidakmampuan untuk memprioritaskan dan berkoordinasi pada tingkat teknis. Hal ini sejalan dengan teori rasional terbatas, bounded rationality, Herbert Simon 1947, yang mengatakan bahwa dalam situasi darurat, mengambil keputusan tidak mampu memproses seluruh informasi yang tersedia secara menyeluruh dan umumnya memilih solusi yang cukup memuaskan daripada solusi optimal dengan memprioritaskan pantai-pantai yang lebih mudah diakses atau secara politis lebih sensitif terlebih dahulu. Untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses rehabilitasi pasca bencana, keterlibatan Ketua DPRD Marlion dalam menekan DLH untuk menangani situasi Pantai Gajah menjadi contoh penting kepemimpinan penguasaan dalam masyarakat demokratis. Potensi konflik dan proses pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan Pantai Gajah, penting untuk mempertimbangkan setidaknya 3 potensi penyebab konflik. Pertama, ada konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan daerah seperti DLH harus memprioritaskan kegiatan karena keterbatasan sumber daya. Ketegangan antar DLH dan Dewan
perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan warga setempat serta dengan wali kota dapat muncul jika Pantai Gajah tidak dimasukkan dalam prioritasnya. Yang kedua, kesepakatan antar pemerintah dan warga setempat. Warga dan nelayan yang terdampak merasakan urgensi yang kuat terkait pemulihan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan anjlok jika pemerintah dianggap lamban atau tidak efektif, yang dapat memicu kerusuhan sosial. Yang ketiga, ada konflik antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun kepentingan jangka panjang memerlukan strategi keberlanjutan. Kedua, yang selanjutnya, jangka pendek menuntut pembersihan yang cepat. Dan yang terakhir, pemerintah untuk mengambil keputusan yang tampak praktis namun pada akhirnya kurang memadai. Dan yang keempat atau yang terakhir, ketidaksepakatan antar pemerintah daerah dan pemerintah rencanakan sekitar 3,6 triliun menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah Kota Padang kepada pemerintah pusat. Seluruh upaya rehabilitasi daerah, termasuk pembersihan Pantai Gajah, dapat terhambat jika respon pemerintah pusat tertunda. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kavi. Untuk materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Elsie, kepada Elsie dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan analisis metrik keputusan, analisis risiko, dan pertimbangan kepemimpinan serta konflik, keputusan terbaik yang direkomendasikan adalah alternatif 2A, pembersihan terencana dengan pemanfaatan material kayu. Alternatif 2A ini memiliki 5 argumen utama menjadi dasar keputusan. Yang pertama, efektivitas maksimal. Kegiatan pembersihan terjadwal yang mencakup pemilihan material akan memastikan pantai dibersihkan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai metode terstruktur berbasis zona memungkinkan pemantauan dan penilaian yang terstruktur. Yang kedua yaitu efektivitas anggaran yang lebih baik. Jumlah sampah yang perlu diangkut di tempat pembuangan akhir berkurang secara signifikan dengan memanfaatkan kayu sebagai sumber daya ekonomis. Disumbangkan kepada masyarakat, dijual kepada PT Semen Padang, atau digunakan sebagai bahan bangunan darurat. Meningkatkan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Padang pasca tragedi, hal ini sangat penting. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko yang optimal. Dibandingkan dengan pengelolaan reaktif, pendekatan perencanaan memungkinkan aktivitas risiko yang lebih baik. Konflik kepemimpinan para pemangku kepentingan dapat dikurangi melalui kolaborasi antar lembaga yang efisien. Yang keempat yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penggunaan kayu meminimalkan perencanaan lingkungan yang lebih luas dan selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan limbah berkelanjutan, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang kelima, rekam jejak yang terbukti. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah mengelola 3.324 metrik ton limbah pasca bencana di pantai-pantai lain di Padang dengan menggunakan strategi serupa yang menunjukkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan keputusan ini. Slide sebelumnya. Langkah implementasi yang didasarkan. Alternatif 2A dapat dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, tahap segera. Minggu pertama dan minggu kedua, Dewan Kota bertanggung jawab atas komitmen ini dan Wali Kota menginstruksikan Badan Dinas Lingkungan Hidup untuk memprioritaskan pembersihan Pantai Gajah. Potongan-potongan kayu apung berukuran besar yang menimbulkan risiko besar bagi keselamatan publik dan akses nelayan sebagian dibersihkan menggunakan alat berat atau ekskavator. Yang kedua yaitu slide selanjutnya, Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu tahap pemilihan dan distribusi minggu kedua dan sampai minggu keempat.
Batang kayu tersebut dipilih berdasarkan ukuran, kualitas, dan kondisi oleh staf kualitas dan kondisinya oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dengan relawan. Sebagian batang kayu dikirim ke PT Semen Padang atau perusahaan lain dengan sisa limbah yang tidak layak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Batang kayu yang layak disalurkan kepada masyarakat setempat melalui unit RT atau RW setempat. Yang ketiga, tahap pemulihan aksesibilitas minggu kedua sampai minggu keempat, pastikan dermaga nelayan kembali dapat diakses. Lakukan penyaluran pasir dan menormalisasi garis pantai, serta pasang rambu keselamatan sementara selama operasi berlangsung. Yang keempat, tahapan penguatan jangka menengah atau bulan kedua sampai bulan ke-6. Sebagai bagian dari rencana rehabilitas senilai 3,6 triliun, usulkan pembangunan bendungan Sabo dan bendungan penahan di hulu sungai. Kembangkan sistem peringatan dini banjir yang lebih baik, serta kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan temuan deforestasi di daerah alur sungai guna mencegah bencana serupa. Next. Pantai Gajah dapat kembali menjadi ruang publik, jalur nelayan, dan aset wisata melalui pembersihan, perencanaan, dan berkelanjutan, akuntabilitas, dan berpihak kepada masyarakat pesisir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsie. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis penumpukan kayu pasca banjir di Pantai Gajah telah menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat, dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan, khususnya nelayan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang perlu mengambil keputusan yang efektif dan efisien dan berkelanjutan dalam penanganannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif 2, pembersih terencana dengan pemanfaatan material kayu, merupakan pilihan terbaik karena mampu membersihkan pantai secara optimal, mengurangi biaya pengelolaan, memberikan nilai ekonomi dari material kayu, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, alternatif ini menjadi solusi yang paling tepat untuk memulihkan fungsi Pantai Gajah dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.